Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kembali kita bertemu dengan sarapan pagi hari ini. Juga selamat pagi buat Tante dan Om saya di tempat. Menu sarapan pagi hari ini saya beri judul Hati yang Baru. Kita akan buka dulu dalam Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai ke-30. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, di dalam hatimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu, kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Amin. Tuhan ingin memberikan kepada kita hati yang baru. Itulah sebabnya kita perlu menanggalkan manusia lama kita. Karakter-karakter buruk harus kita tanggalkan. Hilangkan hati yang keras. Jangan ada di antara kita yang masih menyimpan kebencian, iri hati, dendam, dan sebagainya. Seringkali seseorang kehilangan sukacita karena hatinya belum beres di hadapan Tuhan. Tanpa kerendahan hati dan ketaatan pada firman Tuhan, kita tidak dapat merasakan damai sejahtera. Ada kalanya Tuhan izinkan kita merasakan pengalaman yang membuat kita tidak berdaya. Coba kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu, saya tekankan di sini yang ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada saat kita mengalami tekanan dan penderitaan, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Tapi kita harus introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kita harus memahami kehendak Tuhan. Kita tidak dapat mengerti bahwa Tuhan itu baik kalau kita tidak pernah mengalami masalah, penderitaan, sakit penyakit, dan semua persoalan yang kita alami. Semua persoalan yang kita alami adalah suatu proses yang harus kita jalani agar kita dapat memahami kehendak Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke-71, demikian firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di sini mu ini huruf besar ya, itu menunjukkan pada Tuhan. Saya mau berbagi sedikit. Saya beberapa hari yang lalu lihat drama, bukan drama ya, itu saya kurang tahu benar tidaknya. Di negara India ada seekor buaya masuk ke dalam kuil. Ya otomatis orang-orang di sana yang di dalam kuil itu panik. Karena buaya, kita tahu buaya itu binatang yang sangat sadis ya, kita sebut predator. Tapi yang saya herankan buaya ini tidak memangsa mereka.
Mereka percaya buaya ini adalah reinkarnasi dari seorang yang dari Inggris katanya. Orang itu tentara Inggris mati diterkam binatang buas di hutan sana. Gitu. Terus singkat cerita, kita tidak tahu selanjutnya gimana. Tapi buaya ini dari kecil dipelihara sama biksu di sana selama 70 tahun. Para pengasuhnya percaya padanya bahwa buaya ini tidak akan memangsa orang-orang di sekitar situ. Karena buaya ini dari kecil sudah dikasih makan beras. Ya kita tahu kalau buaya itu makannya daging, tapi ini dikasih beras. Jadi buaya ini sampai tumbuh besar gitu selama 7 dekade saya dengar itu. Dia lapar naik dari kolam itu, dia naik ke darat memasukin ke kuil-kuil itu. Otomatis orang-orang yang di dalam kuil itu ketakutan, takut dimangsa. Satu biksu ini menghadapinya, jangan takut, dia tidak apa-apa katanya. Terus biksu ini bilang ke buayanya, pergi dari sini, kita tidak tahu bahasanya apa gitu. Terus buaya ini melihat sebentar ke biksu, dia pergi. Gitu. Jadi saya simpulkan di sini, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lahir dari keluarga orang Kristen, bertumbuh dewasa di lingkungan orang Kristen, bahkan sampai kita menikah pun kita dapat jodoh orang Kristen. Puji Tuhan. Tapi yang perlu kita ketahui, tidak semua orang Kristen itu baik. Tergantung kita sendiri. Kalau kita mau dirubah, mau hati kita diperbarui dan diatur oleh Tuhan, kita percaya hidup kita akan berdampak luar biasa bagi orang-orang di luar sana. Misi kita adalah memenangkan jiwa-jiwa. Itu adalah tugas anak-anak Tuhan. Jadi sebelum kita memenangkan jiwa-jiwa mereka, kita ini hati pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan Yesus, supaya tugas-tugas kita, misi kita benar-benar dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kerendahan hati dan ketaatan melakukan firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan yang kita terima dengan iman, semuanya itu tidaklah sia-sia. Kita akan buka dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Hati yang baru akan Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman-Nya. Kita tidak hanya untuk mendengarkan firman saja, tapi kita harus melakukannya supaya firman Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Sekian sarapan pagi yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.